Record dulu. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Halo? Nanti kalau seandainya kalau tidak ada pertanyaan, tolong dinyatakan ya, pas atau ada pertanyaan seperti itu. Karena kita kan di sini sistem online, jadi nggak bisa kita langsung melihat bagaimana respon dari kalian. Jika ada pertanyaan atau tidak? Sebenarnya Oke. Jadi um, jadi yang tadi kita sekedar untuk tambahan penjelasan di saat awal bagaimana untuk memulai. Nah, kalau kalian lihat tampilan yang ada di sini, yang ada di layar, ini saya menggunakan tampilan klasik. Kenapa saya menggunakan tampilan klasik? Ini lebih untuk tetap menjaga komputer atau laptop supaya bisa bekerja lebih ringan lagi. Karena tampilan klasik sesuai dengan pengalaman saya biasanya tidak eh, tidak membebani lah, tidak membebani kemampuan komputer yang ada. Artinya lebih ringan. Beda dengan kalau kita pakai tampilan yang versi dari default dari AutoCAD. Jadi seperti ini. Ini tombol-tombolnya ada di bagian atas. Dan karena memang saya sendiri mulai belajar AutoCAD dari versi masih dari rilis 11, jadi di bawah tahun 2000. Jadi dulu itu belum ada tampilan seperti ini. Jadi dimulai dengan tampilan klasik. Makanya sampai sekarang saya bisa menggunakan, saya terbiasa dengan tampilan klasik. Dan itu memang lebih membantu karena dengan tampilan seperti ini, aplikasi yang saya pakai itu tetap lebih ringan. Apalagi dalam metode pembelajaran seperti ini, biasanya AutoCAD itu ditambah dengan aplikasi Zoom dan Google, itu biasanya komputer jadi lebih berat. Makanya dengan kondisi ini. Jadi untuk tampilan sebenarnya tidak bermasalah. Yang penting kita tahu urutan dalam nanti kita menggambar komen-komen atau perintah-perintah yang akan kita pakai. Jadi yang kalau Anda lihat yang di sebelah kiri, toolbar yang ini namanya toolbar. Yang di sebelah kiri ini saya khususkan untuk perintah-perintah yang untuk gambar dua dimensi. Sedangkan untuk yang bagian kanan lebih ke tiga dimensi, sedangkan yang bagian atas lebih ke properti. Dan ini ada tambahan layer dan settingan-settingan untuk dimensi. Oke, kita coba kembali ke perintah yang kita di settingan option. Nah, untuk settingan option, di sini kita akan mulai ke display. Itu tadi sudah dijelaskan, tapi kita cuma sekedar tambahan. Di saat kita mengubah settingan ini yang kita pakai classic color. Tapi yang warna kita gunakan black, sama seperti yang tadi yang dijelaskan di YouTube. Ini fungsinya lebih untuk menampilkan tampilan warna pada layar itu. Jadi contoh kalau kita menggunakan layar yang
eh, agak gelap seperti biru biru tua atau hijau yang tua, itu kebanyakan kalau kita menggunakan standar dari AutoCAD itu sendiri kadang tidak jelas. Jadi itu kita sarankan untuk menggunakan warna black. Ada juga yang kebanyakan yang suka menggunakan warna putih atau white. Sebenarnya tujuan dari AutoCAD itu dibuat dengan menggunakan warna yang gelap itu tujuannya agar tidak merusak mata. Karena kalau warna putih itu lebih terkesan eh, menyilaukan, akan merusak mata kalau kita terus-menerus untuk menggunakan aplikasi AutoCAD ini. Jadi disarankan untuk kembali ke classic color atau warna hitam. Itu rekomendasinya seperti itu. Nah, untuk yang lain, ini nanti akan masuk ke layout. Di sini kita layout masuk ke warna putih. Itu bisa diganti. Command line. Jadi, ini sebenarnya tujuannya untuk tampilan warna saja. Nah, yang berikut. Nah, di sini kita masih untuk file save. Tadi disarankan untuk ke 2007. 2007 itu dibandingkan dengan AutoCAD, kalau misalnya kita menggunakan 2004, biasanya kalau bisa kita simpan menggunakan aplikasi AutoCAD versi 2004, biasanya filenya itu masih lebih besar, kapasitasnya masih besar. 2007 lebih kecil, lebih terkompres. Apalagi kalau 2010. Nah, saya menggunakan 2013. Dengan asumsi sampai sekarang, kemungkinan rata-rata pengguna maksimal menggunakan AutoCAD versi 2013. Tapi kalau nanti, kalau seandainya ada yang masih menggunakan 2010, kita sarankan ada baiknya memang pakai 2007. Nah, nanti di saat kalian menggunakan aplikasi yang ada sekarang, mungkin aplikasi yang saya pakai di sini versi yang 2017. Kalau seandainya ada di antara kalian yang sudah menggunakan di atas AutoCAD versi 2017, kita sarankan untuk settingan di Open and Save ini, itu diganti ke versi 2013. Jadi di saat kalian save tugas, dan di saat kalian kirim, di sini saya bisa buka. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan AutoCAD versi di atas 2017 dan kalian tidak merubah settingan ini, di saat kalian nanti kirim tugas, saya tidak bisa buka di sini. Nah, di sini saya sudah coba untuk mengarahkan. Jadi nanti kalau saat kalian akan mengirim tugas, contoh untuk asistensi, apalagi di saat pengumpulan tugas, dan kalian tidak merubah settingan ini, dan saya tidak bisa buka, artinya saya tidak bisa menilai tugas kalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Terus benar. Oke, yang 4 mahasiswa ini, kalian sudah buka AutoCAD atau belum? Jangan-jangan sampai sekarang masih belum buka. Katakan nanti saya mengarahkan orang yang tidak pasti. Artinya kalian tidak buka AutoCAD, saya sudah bicara sampai panjang lebar. Karena kalau memang ini artinya tadi pertanyaan saya sebenarnya siap atau enggak. Jadi di sini saya lihat ada 4 orang, makanya saya lanjut. Tapi kalau seandainya di antara kalian tidak ada satupun yang siap, untuk makanya perkuliahannya kan saya stop, dan kemungkinan saya hanya akan memberikan tugas. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Udah jelas benar. Oke, kita masuk yang berikut. Kalau yang file open ini untuk resensi. Nanti di saat awal, di saat start di sini, ini nanti akan menampilkan resensi file yang akan bisa dibuka lagi.
Oke, kita nah, berikut di sini nanti settingan kita masuk ke settingan plot and publish. Di sini kita terhubung dengan printer. Tapi di saat kalian mungkin tidak terhubung dengan printer, kita sarankan seperti yang dari YouTuber tadi, masuk ke AutoCAD yang PDF yang high quality. Masuk ke settingan ini. Jadi di saat nanti kalian akan mempublish, berarti kalian akan mempublish dalam bentuk file PDF. Kecuali kalau kalian akan kalian sudah memiliki printer dan bisa terkonek terkoneksi dengan printer, ini settingannya bisa diambil ke settingan printer. Oke, rasa yang tidak perlu sistem seperti yang tadi. Ada baiknya untuk grafik performance ini kalian sudah terhubungi dengan, jadi video card kalian itu sudah terhubungi dalam keadaan on. Oke, yang lain kita rasa nggak perlu untuk di setting. User preferences ini kita gunakan yang right click customization ini untuk mengoptimalkan fungsi mouse. Jadi di sini fungsi mouse yang klik kanan itu kita gunakan sebagai enter. Jadi di sini kita menggunakan 3 tombol enter. Enter yang ada di keyboard, terus spasi yang ada di keyboard, space bar itu bisa digunakan untuk menjadi enter, dan juga tambahan 1 mouse yang klik kanan itu kita gunakan sebagai enter. Ini untuk mempercepat proses kerja. Jadi ada pilihan-pilihan di sini. Jadi kalau tidak ada objek yang terseleksi, klik kanan itu artinya menggunakan perintah yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau kita menggunakan perintah polyline sebelumnya, kita tinggal klik kanan di mouse, otomatis perintah itu akan berlaku lagi. Kalau yang berikut untuk edit mode, apabila tidak ada objek yang terseleksi, klik kanan itu artinya shortcut menu, atau kita akan menampilkan menu. Jadi ini yang untuk right click customization. Jadi fungsi dari klik kanan pada mouse itu di sini kita optimalkan. Setelah itu kita tinggal apply and close. Jadi perhatikan di sini ini menggunakan milimeter. Nanti kita akan jelaskan kenapa kita gunakan milimeter. Mungkin setelah ini. Itu yang berikut drafting. Ini untuk ukuran dari yang ada pada crosshair. Jadi kita tinggal, ini kita tidak rubah, tapi terserah kalau kalian mau rubah bisa dirubah di sini. Untuk 3D modelnya tidak perlu. Meja. Oke, ada lagi tadi yang tentang display. Ini crosshair ini kita sengaja kasih full. Ini gunanya untuk mengoptimalisasi crosshair itu sendiri atau mouse. Setelah itu kita apply. Oke. Lalu tinggal perhatikan di sini, kita crosshair juga panjang. Karena di sini biasanya kita gunakan untuk mengcompare atau membandingkan bentuk-bentuk yang kita pakai. Jadi kita bisa kita bisa compare, perbandingkan untuk urutan garis yang ada. Kalau kita cuma buat pendek, terbatas. Jadi kita biasanya kita buat unlimited lah untuk PT panjang. Oke, silakan kalau untuk membuat tampilan seperti saya ini, caranya, kalau saya mau suka, kalau ada yang mau suka. Tapi kalau tetap menggunakan yang tampilan 3D modeling, ini tidak masalah. Nah, dia bicara tinggal yang ada yang bagian kanan atas ini,
untuk minimize panel button. Jadi ini kita tinggal klik, kita tinggal hilangkan. Setelah itu, ini kita akan tampilkan menu bar, show menu bar. Nanti kita akan kasih yang link YouTube tadi. Itu di sini ada pilihan toolbar. Ini tinggal diaktifkan, draw, bisa dari tools ini, pilih toolbar atau tinggal klik kanan di bagian bawah sini yang kosong. Kita cetak dimension. Nah, nanti tinggal ditambahkan semua seperti yang tadi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti sudah dibuat tampilannya, nanti di save current as ini. Di sini kita pakai kita nama sendiri untuk tampilan. Oke, nanti kalau kalian untuk menonton video-video lanjut dari Bima Sakti yang ada di channelnya itu, kalau kalian ingin mungkin lebih teratur lagi dalam menggambar, dia sudah bisa. Jadi Bima Sakti dia sudah ada tutorial untuk membuat template. Jadi kalian nanti akan lebih dipermudah dalam menggunakan aplikasi AutoCAD. Kalau kita sendiri di sini tidak cukup kita waktu untuk mengarahkan seperti itu. Nah, di sini kalau dilihat tampilan, di sini ada kotak-kotak di sini. Ini kita selalu dalam membuat dana, kita pakai dua cara. Pakai yang seperti ini. Jadi membuat kotak-kotak ukuran. Ini kotak-kotak ukuran yang biasa kita pakai. Nah, atau kita biasa dengan bentuk yang kita sudah tentukan sendiri dari cara konfigurasi massa. Dalam ilmu arsitektur, cara yang seperti ini dengan mengkonfigurasi massa dan membuat pola-pola seperti ini lebih dulu. Kita dalam seperti ini, konfigurasi massa. Ini menggunakan metode black box. Artinya metode yang tidak transparan. Yang kebanyakan dalam metode studio gambar tidak dipakai. Jadi ini bentuk yang ada, kita tinggal isi di ruangan. Artinya fungsi dalam bangunan itu mengikuti bentuk. Artinya menyalahi dari aturan. Kalau kita nanti akan masuk ke mata kuliah studio, kita menggunakan teori seperti ini tahapannya. Jadi pakai metode glass box, atau biasa kalau di aliran arsitektur itu kategori arsitektur modern, gaya arsitektur modern. Artinya penuh dengan kejujuran. Sedangkan kalau kita menggunakan bentuk seperti ini, artinya kita mengikuti cara-cara atau pola dari langgang arsitektur postmodern. Artinya mereka lebih suka menggunakan
bentuk-bentuk yang membingungkan, ambigu. Kalau mau bilang tidak jujur, tidak juga. Jadi kalau arsitektur modern itu jujur, arsitektur postmodern itu tidak tidak menekankan pada proses kejujuran dalam membuat sebuah rancangan. Mereka lebih suka membuat sebuah rancangan dengan bebas, tanpa ada kekangan. Sedangkan untuk metode yang seperti ini, yang biasa digunakan oleh arsitektur modern, ini oke, masalah jaringan lagi. Minta maaf, kita akan masuk ulang. Halo? Munir. Yang kita share screen masih ada, masih jelas? Ada Munir. Oke. Ini kita rasa kita harus menjelaskan itu ya, untuk bagaimana, untuk kenapa menggunakan dalam proses pengajaran ini kita menggunakan pola-pola bentuk ini. Kita tidak menggunakan pola seperti ini. Jadi ini sudah bentuk, terus kita tinggal isi ruangan. Contoh ini ruang tamu, terus ini dapur, terus ini ruang makan, mungkin ini kamar tidur, dan intinya sisanya ini mungkin toilet atau kamar mandi. Seperti ini. Jadi yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan mengarahkan seperti ini dulu. Karena nanti kalian akan menggunakan teori yang sama dalam tugas-tugas studio nanti. Kita tidak mungkin mengarahkan kalian dari bentuk seperti ini. Jadi bentuk yang sudah, terus kalian tinggal isi di ruangan. Artinya fungsi mengikuti bentuk itu adalah moto dari postmodern. Sedangkan kalau untuk aliran arsitektur modern, itu bentuk itu nanti akan menyesuaikan dengan fungsi. Contoh ini, setiap kotak ini adalah nama-nama ruangan. Artinya dalam Dena, fungsi-fungsi ruangan itu sudah tertata dengan jelas lebih dulu. Artinya di saat kita membuat sebuah rancangan, ruangan-ruangan yang akan kita pakai atau yang akan kita buat itu sudah terdata lebih dulu, sudah ada lebih dulu. Sedangkan untuk pola yang seperti ini, bentuk yang lebih dulu dibuat, sedangkan fungsi atau nama-nama ruang nanti tinggal diisi, menyesuaikan. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham, Ner. Oke, jadi contoh, ini kita ada coba buat. Jadi kita minta nanti dalam tugas, jadi di sini kemungkinan kita sudah akan kasih, jadi nilai praktek kita belum bisa kasih. Kita kurang mulai pesanannya nanti kalian siap, kita akan coba untuk membuat bentuk. Oke, di antara kalian berempat, kira-kira sudah siap untuk membuat ukuran-ukuran ini sekarang? Ukuran terlihat jelas enggak? Jelas Munir. Oke. Sekarang, kalian bisa untuk membuat pola-pola ini? Karena kita semua Bisa Munir. masuk ke tugas praktek ini. Silakan buat pola-pola yang ada dulu ini. Nanti kalau seandainya ada yang kesulitan, karena kita tahu di sini rata-rata masih baru, silakan bertanya. Karena ini fungsi dari pola praktek ini akan mengarahkan kalian supaya kalian paham. Oke, silakan dibuat pola-pola yang ada dulu ini. Ini untuk materi tugas praktek.
Oke, bisa. Yang lain? Dicoba Mner. Oke, kita pause dulu untuk recording. Boleh bertanya, Mner? Halo, bagaimana? Ada yang bertanya tadi? Ya, Mner, boleh tanya, Mner, yang untuk itu ukuran yang di pinggir, yang garis-garis putih itu, Mner, bagaimana Untuk ukuran ini. caranya, Mner? Iya, Mner, iya, Mner. Nah ini kan kita mau lanjut untuk, jadi setelah buat kotak-kotak ini dengan ukuran, biasanya kan kalau untuk standar yang dari CAT itu kan biasanya skalanya itu biasanya terlalu kecil kalau kita menggunakan 1 meter 1000 seperti ini. Nah ini kita akan membuat sendiri. Jadi ini kita copy dulu. Nah, kalau pola yang kalian buat ini, kita akan buat ukuran masing-masing. Sekarang ini kita akan masuk ke dimensi, ke toolbar style. Jadi kalau yang di sini kita sudah sediakan untuk toolbar style, tapi kalau seandainya kalian tidak ada, silakan kalian ketik dim style seperti ini. Ketik dim style atau dim style ini, enter. Nah ini kita akan buat baru. Nggak usah perhatikan yang ada ini. Dianggap ini kita masih kita buat baru. Ini untuk peragaan, untuk simulasi. Setelah ketik dim style, enter atau dim style manager ini. Setelah itu kita klik ini new. Kita klik new. Terus ini kita isi nama masing-masing. Karena masing-masing tugas nanti akan memiliki nama dimensi masing-masing. Supaya jangan sampai ada yang sistem copy paste dari teman. Jadi start with standard. Jadi dari standar kita akan menggunakan dimensi file yang baru dengan nama masing-masing. Setelah itu kita continue. Setelah kita continue, kita langsung masuk ke primary unit. Ini untuk yang unit format sesuai dengan standar di awal kita gunakan desimal. Precision ini kita pakai 2 angka di belakang koma. Desimal separator period itu kita ganti koma. Setelah itu ini kita masuk ke settingan skala faktor. Nah di sini skala faktor standar yang ada di AutoCAD itu 1 meter 1 unit. Nah di sini karena kita menggunakan 1 meter 1000 unit, artinya kita akan menggunakan angka di belakang koma. Jadi di sini kita ganti 0 titik, kita ganti 0 titik 3 angka di belakang koma, 001. Perhatikan di bawah sini jangan sampai ada leading, trailing, jangan dicentang. Ini untuk presisi skala. Setelah itu kita masuk ke teks. Teks ini kita langsung masuk ke teks height atau tinggi dari teks itu kita pakai 200. Jangan dicentangin untuk draw frame around text.
Jadi ini vertikal kita gunakan center, horizontal juga kita gunakan center, direction left to right, alignment kita gunakan horizontal. Saya gunanya untuk keterangan ukuran itu tetap horizontal. Setelah itu kita ganti symbols and arrow. Arrow size ini kita akan gunakan 150. Yang untuk arrow heads itu bisa ganti vertical right atau yang right angle. Ini kita pakai right angle. Sudah itu, jadi ini cuma ganti arrow size dan untuk arrow head. Itu lines untuk garis. Ini usahakan yang by block ini semua ganti dengan by layer. Dan nanti settingan garis itu kita akan setting lewat layer semua. Yang by block itu ganti by layer semua. Oke. Setelah itu kita ganti ukuran untuk extend beyond dim lines dan offset from origin. Itu kita ganti 50. Setelah itu kita oke. Close. Sekarang kita gunakan standar untuk pengukuran dim style. Kita coba. Jadi seperti ini. Kalau kalian tadi mengikuti sesuai dengan arahan, pasti akan sama. Kalau nanti ukuran terlalu besar, itu tinggal nanti di sisi pengukuran nanti kita tinggal perkecil. Kalau ini masih, ini kita tadi pakai tinggi 200. Kalau kita ingin merubah, kita kembali ke File Manager, pilih yang nama dimensi tadi, baru modify untuk memodifikasi. Kita teks itu boleh perkecil. Kalau 200 terlalu besar, kita bisa perkecil ke 150. Setelah itu kita klik OK. Yes. Kita menjadi lebih kecil untuk teks. Setelah itu nanti tinggal diisi. Bagaimana sampai di sini? Bisa mengikuti? Sumir. Oke. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau usah takut-takut dan sama malu. Kalau kita lebih bagus, meskipun salah dalam bertanya daripada tidak menanyakan sesuatu. Yang lain bagaimana? Ini standar dimensi ini akan kalian gunakan nanti sampai untuk menggambar demo. Kalau seandainya kalian ada yang menggunakan 1 meter 100 unit atau sentimeter, menggunakan skala sentimeter, itu nanti di settingannya itu beda ya. Karena ini kita gunakan 1 meter 1000 unit. Untuk yang lain, ini Marcus.
Yang lain, kalau yang memang tidak siap dengan media, dari awal kan kita sudah sarankan, silakan leave. Karena apapun yang akan kalian lakukan, pasti kalian tidak akan bisa mengikuti perkuliahan ini. Karena kalian tidak memiliki media untuk membuat tugas atau mengikuti mata pelajaran ini. Sebaiknya leave. Oke, Markus JJ terpaksa kita remove. Kalau kita remove, mungkin nggak bisa masuk ya. Untuk yang lain silakan leave daripada mengganggu seperti Markus tadi sudah tidur. Oke, video. Oke, silakan yang lain juga kalau seandainya memang belum siap, silakan leave. Kalau ada yang bertanya. Oke, minta maaf kalau cuma mau mengganggu kita akan remove. Daripada kita remove, silakan leave sendiri. Apa? Stefanus? Hadir Mir. Kalau enggak ada respon, tolong dinonaktifkan itu mic. Karena kalau kita remove, kemudian tidak bisa kembali ke sini. Daripada kita remove, silakan leave. Karena percuma. Kalian tidak memiliki persiapan untuk mengikuti perkuliahan ini. Dari awal kan kita ini pertemuan keempat. Nggak mungkin kita mesti mau ulang-ulang. Jadi ini kita cuma sediakan untuk meeting untuk praktek cuma yang siap. Kalau yang nggak siap kan percuma. Oke, karena yang siap ini kita akan lihat kalau kalian memang betul-betul siap, tugas kalian kita akan minta kita akan kirim link di WhatsApp group. Atas hari ini praktek akan dinilai. Dan ini tugas praktek yang pertama. Oke, silakan. Yang lain bagaimana? Untuk yang masih baru, sudah paham betul? Tidak ada pertanyaan lagi. Misioner mau tanya, Mener. Oke, siapa ini? Putra, Mener, Putra. Grandly Saputra, Mener. Oke, apa pertanyaan? Mener, untuk kolom-kolomnya itu untuk dikasih tebalnya itu gimana ya, Mener? Oh, orang belum sampai di situ. Nggak usah perhatikan dia tebal, belum terang. Jadi buat saja sesuai dengan standar garis yang ada. Settingan untuk ketebalan garis itu nanti. Jadi buat ini tugas ini semua cuma simpel. Cuma buat kotak-kotak dengan perintah rectangle, ukuran sudah disediakan. Nah untuk masalah nanti selanjutnya, ini kita belum masuk ke Dena. Artinya Dena saja kan kita belum masuk, berarti kolom belum ada. Settingan kolom itu masih belum ada. Tugas pertama itu simpel, cuma buat pola-pola ini. Dan itu tandanya nanti bahwa ini adalah buatan Anda sendiri. Ini kita cuma kasih tanda nanti di dimensi, nanti kalian akan mengirim dengan nama masing-masing. Karena untuk
mata kuliah praktek komputer, paling gampang sekali kalau copy paste, tinggal ganti nama, terus kirim. Tapi kalau nanti bisa kita periksa terus ada kesamaan antara 2 tugas atau 3 tugas terus sama, copy paste, terus kirim, peringatan pertama nilai kalian kita akan maksimalkan ke 50%. Jadi kita harap tolong dibuat sendiri, apalagi di saat meeting, lalu kita akan bertanya, apakah kalian paham atau tidak. Makanya di saat ada pertanyaan, kalau memang kalian tidak paham sama sekali, silakan bertanya. Jadi lebih bagus kalian bertanya meskipun pertanyaan Anda salah. Itu masih lebih dihargai dibandingkan kalau kalian diam. Karena kalau kalian diam, nantinya kalian akan salah dalam pembuatan tugas. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah Ner, sudah paham Ner. Oke, memang sekarang kita sendiri lagi kendala dalam jaringan, tapi kita tetap berusaha sampai dapat mungkin dalam pertemuan keempat ini kalian sudah masuk ke tugas praktek pertama. Oke, yang lain bagaimana? Indri, kita tahu Indri masih baru ini. Bagaimana? Bisa atau ada masalah? Oke, nah untuk membuat teks kita akan biasanya menggunakan ini multi line text atau perintah mtext. Kita ketik mtext, terus kita arahkan ke dalam yang kotak seperti ini. Nah, perhatikan di sini, nanti kita akan merubah ukuran yang 2.5 ini atau 2,5 ini kita akan ganti ke 1.5. Oke, 150. Terus kita ketik nama ruang. Tidak utama. Ini nanti kita rubah, kita buat center seperti ini. Nanti dari satu ini kita tinggal copy. Kita tinggal copy ke masing-masing kotak. Kita pakai base point yang mid. Ini ruangan yang kedua, ini adalah ruang keluarga. Dan berikut ini dapur. Ini ruang makan. Ini ruang tidur anak. Oke, nanti yang silakan dilihat di contoh yang kita sudah kirim di WhatsApp. Silakan dibuat sama saja ini. Jadi untuk ukuran huruf, karena kita menggunakan skala 1 meter 1000, nanti ketinggian huruf ini diganti 150.
Oke, kita rasa sampai di situ, sampai yang untuk penamaan ruang saja dulu. Nanti untuk ini yang di bawah nama ruangan, ini ada keterangan untuk level lantai. Tapi ada baiknya nanti kita akan jelaskan di saat kita sudah selesai membuat DNA. Oke, tugas kali ini, kalian hanya membuat pola-pola. Ini pola-pola untuk perencanaan dalam membuat sebuah DNA. Setelah selesai ini, kotak-kotak ini kalian akan membuat dimensinya, ukurannya. Nah, ukuran ini pastikan menggunakan nama masing-masing. Nanti kita akan lihat di tugas, di saat kalian akan kirim, di saat kita akan cek, kita akan cek satu persatu tugas yang akan masuk. Selain nama file, pastikan dimensi ini, nama dimensi itu nanti yang akan kalian gunakan akan menggunakan nama masing-masing. Karena itu yang akan untuk sementara kita bisa memastikan bahwa itu adalah hasil buatan Anda sendiri. Jadi untuk yang lain, yang kemungkinan cuma mau berharap mungkin ada yang menolong untuk membuatkan tugas di materi untuk perkuliahan ini, minta maaf karena mungkin kalian tidak akan cocok untuk mata kuliah ini. Jadi ada baiknya kita minta usahakan, meskipun kalian masih baru belajar, kita lebih bagus kalau kalian apapun yang kalian bisa buat, meskipun kalian salah dalam membuat, tapi kalian buat sendiri itu lebih bagus. Itu kita lebih hargai dibandingkan kalau sebenarnya kalian cuma mengcopy ke teman atau suruh teman lain. Karena kalau di saat kalian bukan kalian yang menyelesaikan tugas orang lain, nah di saat kita akan nanti asistensi, kita akan ketahuan bahwa kita bisa tahu bahwa berarti itu tugas yang sebelumnya bukan Anda yang buat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena tugas itu cuma sampai sini, karena lumayan ini sudah sekitar 2 jam lebih. Sebenarnya ini masih kurang. Kalau yang perkuliahan yang sebelumnya, yang semester lalu kita sempat kuliah sampai hampir 8 jam. Nggak salah yang kondivisasi 2. Silakan tanya ke kakak tingkat yang sempat kuliah ke kita itu yang semester lalu sempat kuliah sampai 8 jam. Ada sebelumnya juga pernah ada yang 6 jam. Kalau ini cuma 2 jam lebih ini sebenarnya karena kita sendiri kurang antusias sih. Karena perbedaan antara angkatan yang sekarang dengan yang sebelumnya terlalu mencolok. Karena yang angkatan sebelumnya lumayan banyak yang siap. Sekitar setengah lebih kalau saya dari yang kontrak. Kalau yang sekarang itu cuma sekitar, yang kalian ini cuma sekitar 15% saja. Dari antara yang kontrak cuma sekitar 15%-an yang, karena cuma dari 22 orang cuma 4 orang kan yang siap, berarti kita anggap terlalu jauh mencolok. Makanya kalau seandainya kalian itu siap semua, otomatis kita juga termotivasi untuk mengajar lebih. Tapi untuk yang sekarang kita rasa cukup sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan kirim link tugas di WhatsApp group. Nanti saya akan kirim di situ. Jadi kita minta tugas dikirim dalam bentuk file AutoCAD DWG. Dan jangan lupa, bisa kalian save untuk file, pastikan kalian menggunakan contoh CSS ini. Saat ada pilihan seperti ini, kalau kalian lupa untuk men-setting di option, itu untuk file of type ini diganti ke 2007 atau 2013 lah, minimal 2013 ya. CSS, save terus gunakan versi 2013. Kalau bisa jangan gunakan 2017. Gunakan saja 2013. Kalau seandainya kalian menggunakan AutoCAD versi di atas AutoCAD 2017 yang saya pakai. Oke? Ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, karena kita rasa harus tutup. Udah jelas benar. Boleh bertanya, Amner? Oke, siapa? Nama siapa ini? Untuk tugas yang torang mau baking, Amner, Oh, nama siapa? Nama siapa? bikin sendiri, Amner. Nama siapa? Ya, Ralph Momuaya, Amner. Oh, iya. Ralph Immanuel Momuaya. Oh, iya. Kenapa? Nama? Tugas, Amner, torang baking yang seperti ini, Amner. Tapi buat kita sendiri, buatan sendiri. Atau yang Iya. ini, Amner, kita coba bikin. Ini saja. Yang nanti akan menandakan bahwa itu buatan Anda sendiri, ini sebenarnya cuma simple sih. Nanti akan ketahuan di sini. Di dimensi. Iya, Amner. Makasih, Amner. Oke. Ada yang lain yang bertanya? Nanti mungkin kalian akan mengira kemungkinan kalaupun kalian mengcopy tugas punya teman dan kalian tinggal mengganti nama di dimensi. Kalian pikir mungkin saya mungkin tidak tahu. Tapi di saat kalian membuat garis per garis ini, semua ada sejarah. Semua ada histori di AutoCAD. Dan apabila nanti kita cek di history AutoCAD dan waktu pembuatannya sama semua, berarti itu menandakan bahwa tugas yang kalian buat itu bukan buatan Anda sendiri. Meskipun nama di sini, nama dimensi sama. Jadi tolong, kalau kalian ingin mencoba sesuatu dengan hal yang negatif, di mata kuliah ini sedapat mungkin dihindarilah. Jadi meskipun kalian membuat salah dalam ukuran atau garis atau apapun yang kalian buat terus salah, lebih baik kalian kumpul. Lebih baik salah dibandingkan kalian menggunakan tugas dari orang lain. Itu kita sarankan.